Ya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tusan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu, ya. Sebelumnya, boleh kita baca bersama-sama. Sebelum belajar, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, saya akan mengabsen kalian dulu. Nah, yang saya panggil raise hand ya, atau bilang ada. Adila Rafa Zahra. Ada. Aisyah Hamimi. Ada. Aza Aziza. Ada. Fadina Mazaya. Ada. Fariza. Ada. Untuk selanjutnya anak-anak, marilah kita akan belajar ya. Saya akan mengetes kesiapan kalian semua dengan cara kita akan memulai tepuk kesiapan ya. Tepuk 1 nanti jawabnya yes, tepuk 2 jawabnya oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Kayak gitu biar sampai nanti semangat ya, kita belajarnya tetap semangat dan tetap siap ya. Untuk selanjutnya kita mulai bersama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah siap belajar, Ibu akan tanya, yang rumahnya dekat dengan hutan itu siapa ya? Saya. Oh iya, ada apa kalau di hutan di situ? Ada kodoknya. Ada Apa? namanya pari itu. Terus yang lain yang dekat dengan hutan rumahnya. Kalau kita ke Malang, oh sampean. Saya dekat dengan Gunung Salak. Oh iya, Mbak. Namanya? Azza. Aziza. Selain Mbak Azza, selain Mbak ini siapa namanya? Lupa saya. Fariza. Mbak Fariza. Ada lagi yang dekat dengan laut atau yang pernah ke laut? Saya. Oh iya. Laut mana? Pantai mana? Papuma. Papuma. Ada lagi? Iya. Oh, Mbak Fatia. Kemana Mbak Fatia? Laut Tulungagung. Telungagung. Yang tadi siapa tadi? Kemana? Utama Raya. Oh, hutan raya. Oh, hutan ya, nggak apa-apa. Nah, hari ini ada yang pernah itu ke tempat pertambangan? Ada yang pernah ke Pantai Semilir enggak? Itu kan dekat dengan pertambangan ya, minyak gas atau pertambangan semen. Itu kan pertambangan juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang potensi sumber daya alam. Berarti potensi itu apa aja? Banyak ya. Nah, berarti tujuan belajar kita itu apa? Belajar kita hari ini tentang apa? Potensi sumber daya alam atau pemanfaatan
sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ibu harap kalian semua belajar dengan baik atau dengan sungguh-sungguh tentang potensi sumber daya alam yang akan kita pelajari ya. Baik, Bu. Untuk selanjutnya Ibu akan belajar, kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dengan melalui pendekatan problem based learning. Apa itu problem based learning? Kita belajar tentang potensi sumber daya alam dengan melalui permasalahan. Kalian saya kasihkan beberapa permasalahan dan juga beberapa konten yang akan kita pelajari. Konten itu informasi ya. Sama saya kasih informasi-informasi tentang sumber daya hutan, sumber daya perdagangan, kemudian ada pariwisata dan kemaritiman. Nah itu semua nanti saya kasihkan per kelompok-kelompok ya. Sudah paham? Sebelumnya saya akan mengasihkan pengarahan dari saya ya tentang sumber daya alam ya. Informasinya. Nah, untuk sebelum ke tugas menyelesaikan studi kasus atau permasalahan yang akan kalian laksanakan, saya akan memberikan pengarahan sebentar atau sedikit dari Ibu. Nah, kita akan membahas tentang sumber daya alam atau potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Kelihatan kah? Kelihatan kah? Kelihatan. Ini sudah saya zoom. Bisa diperhatikan saya ya. Kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam. Terakhir nanti saya kasihkan permasalahan buat per kelompok ya. Untuk pertama kita akan membahas tentang ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu tentang apa itu sumber daya alam, kemudian jenis-jenisnya, manfaatnya, cara melestarikan sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau manusia semuanya, dan yang terakhir dampak kerusakan sumber daya alam terhadap makhluk hidup. Terakhirnya saya membahas tentang studi kasus yang ada di masyarakat kita, yang ada di lingkungan kita ya. Ini yang akan kita bahas nantinya. Selanjutnya, nah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Yang bisa boleh angkat tangan. Siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Boleh kok baca di atas itu. Saya. Sumber daya alam atau disingkat SDA adalah segala sesuatu yang kita temukan di alam yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 100 ya, pintar. Buat Mbak siapa itu namanya tadi? Aulia. Mbak Aulia. Nah, 100 buat Mbak Aulia. Ini saya catat di sini ya. Setiap yang menjawab dan juga yang bertanya nanti ada poin tersendiri ya. Nah, untuk selanjutnya sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam menurut asalnya dan ada juga sumber daya alam menurut apa? Berdasarkan ketersediaannya. Kalau menurut ketersediaannya itu ada dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Kemudian menurut asalnya, boleh kita lihat di situ. Menurut asalnya ada dua, yaitu apa? Sumber daya hayati dan non hayati. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari sumber daya alam. Kemudian untuk selanjutnya yang akan kita bahas, yang akan kita bahas itu apa? Yang akan kita bahas itu ada 4 ya, ada 4 sumber daya alam. Satu tentang kehutanan. Nah, tadi saya mengelompokkan kalian berdasarkan dengan dekat rumahnya dengan objek tersebut. Tidak hanya hutan, misalnya yang rumahnya dekat dengan laut atau pantai, nanti Ibu akan mengelompokkan sesuai dengan objek tersebut. Nah, untuk selanjutnya, bentar ya. Nah, ini
Coba lihat di sini. Apakah kalian pernah ke tempat tersebut ini? Pariwisata. Apa? Boleh ada yang tahu gambarnya itu? Ya siapa? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Terus ya ada ini. Nih Candi Prambanan. Kemudian ini mana ini? Ini Bromo loh kayaknya. Kawah Ijen. Oh Kawah Ijen. Oh pinter berarti. Sudah pernah ke sana? Berarti sip. Nah, kenapa Ibu ngasihkan gambar seperti ini? Ini juga masuk pada pariwisata, bab tentang potensi sumber daya alam. Kalau sampai cinta kepada lingkungan, cinta kepada Indonesia, nah, monggo bisa diaplikasikan dengan kita berkunjung ke tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Itu masuk dalam sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Dan juga ini ada yang tahu kan? Ini yang ini kan sudah saya sebutkan ya. Ini tempat rekreasi, destinasi. Ini mungkin Bromo, ada Kawah Ijen, kemudian ada Prambanan. Nah, ada yang tahu yang ini? Ini memanfaatkan sumber daya alam ya. Kalau ini tuh pabrik atau perusahaan tentang pengambilan sumber daya alam yang ada di laut. Apa gas alam, minyak alam itu, ini alamnya Pak Guru, gede-gede, besar-besar. Terus yang ini apa? Potensi kemaritiman, mengambil ikan yang ada di laut. Kan kita tinggal ngambil ya. Para nelayan tinggal langsung ngambil. Tidak tidak diolah, boleh langsung diambil dari laut kemudian dijual belikan. Terus kemudian ini apa? Ini kontraktor pertambangan. Ya. Kemudian selebihnya ini ada destinasi dari apa? Destinasi tempat pariwisata. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ini, Ren. Kok saya bilang? Nah, kita akan bahas ini. Nah, kehutanan saya buat di sini kelompok kehutanan ya. Ya, udah siap. Nanti saya itu kasih bahan ajarnya. Kemudian pertambangan. Di sini ya, pertambangan sudah siap. Kemaritiman, kelompok itu. Kemudian yang terakhir pariwisata. Saya akan membagi beberapa kelompok ya. Nanti angkat tangan ya. Untuk kelompok kehutanan, Saya. kelompok pertambangan, Saya. kelompok kemaritiman, Saya. kelompok yang terakhir siap pariwisata. Per materi, per konten, nanti saya kasihkan ke sampean per kelompok-kelompok ya. Untuk kehutanan nanti juga ada. Nah, sebelumnya saya kasihkan permasalahan dan materi, ini ada sedikit penjelasan dari Ibu ya. Kalau misalnya di Indonesia itu paling banyak itu ada hutan tropis, itu paling banyak di Indonesia, tepatnya di Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga ada di Papua. Minyak, bumi, gas, aspal, batu bara, ya. Isinya itu seperti itu. Kemudian golongan B, emas, tembaga, bauksit. Sedangkan golongan C, batu, garam batu, mika sama permata. Nah ini itu Freeport ya. Kayaknya ini pertambangan apa kalau Freeport itu? Ada yang tahu? Di mana Freeport? Freeport itu ada di Papua. Ya itu pertambangan emas. Ya. Ada yang punya nanti gambar ada sih sebenarnya. Itu yang diangkat ini apa deh? Emas, anak-anak. Oh emas. Nah, ini yang diangkut emas itu ada di dalam perut bumi, ada di bawah bumi. Tapi bukan di itu ya, bukan di Jawa, di luar Jawa. Tapi tetap masih wilayah Indonesia. Oke. Ini kalau untuk pertambangan. Nah yang ketiga kemaritiman. Nah kemaritiman itu karena Indonesia itu potensinya itu laut, banyak airnya, maka di sini Indonesia paling banyak ikannya, jenis-jenisnya dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Contohnya kalau pertambangan, kemaritiman ini langsung ya ada perikanan, kemudian ada energi mekanik ya, energi kelautan. Nah yang dimanfaatkan itu sebenarnya ada yang dimanfaatkan dalam laut, tapi tidak saya masukkan pada kemaritiman. Ada wisata bahari. Pernah ke wisata bahari nggak?
Ya, WBL. Apa kepanjangan WBL itu? Wisata Bahari Lamongan. Ya, itu paling dekat dengan kita ya. Walaupun kita di sini bukan Lamongan. Nah, ada yang dekat selain Lamongan? Ada di Malang. Iya, ada mana Mbak? Tadi sama yang Telungagung. Iya. Yang ada di Jawa Timur kan banyak ya. Selain dari Lamongan, ada Malang, ada Telungagung, Banyuwangi jauh nggak dari sini ya? Iya tetap tapi Jawa Timur. Ya. Saya pindah ke pariwisata. Kalau kemaritiman ini nanti jatuhnya perikanan sama energi kelautan, ya. Energi kelautan kita itu yang akan dibahas tentang kemaritiman. Dan ada studi kasus. Kemudian lanjut, waton apa artinya itu waton rek? Cinta negara apa cinta tanah air. Karena tanah air kita itu banyak potensi sumber daya alam yang kita manfaatkan, kita harus cinta, kita harus senang ya. Di sini wisata alam ya yang menjanjikan pada wisata alam itu ada apa? Ada Taman Marga Satwa, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam sama wisata bahari. Ini yang tentang kealaman atau cinta pada tanah air, lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ada yang pernah ke taman itu, Marga Satwa Ragunan itu di mana Ragunan? Jakarta, yang rumahnya Jakarta ya. Terus pernah nggak yang ke mana itu Pasuruan, Taman Safari? Nah itu masuk Marga Satwa, ya. Sama masuknya ke situ, masuk ya. Ya itu masuk ke taman. Berarti sama sudah pernah masuk ke Taman Marga Satwa, berarti sama sudah memanfaatkan pariwisata. Kemudian Taman Hutan Raya Pak di Pandahan Pasuruan, sudah pernah? Ya, kalau yang pernah ke Malang, mestinya kan lewat itu ada hutan, udah pernah? Pernah. Loh, ini nama setiap hari ya kalau pulang dari pondok ya. Ke Wonosalam? Pernah. Nah itu kan juga ada hutannya nggak Mbak Cia? Ada. Hutan apa kalau di Wonosalam? Pohon-pohonnya? Pohon apa ya? Pohon pinus apa pohon apa itu namanya? Pinus. Oh pinus. Ada jati, ada apa namanya itu yang cengkeh. Nah ya itu berarti diproduksi. Kalau yang di Mojokerto itu kalau mau ke Mojokerto, Cangar itu kan juga ada hutan ya. Cangar mau ke Batu juga ada hutan. Yang terakhir Taman Wisata Alam. Ini banyak. Itu kalau misalnya ada ke Gunung Bromo itu juga wisata alam. Air terjun. Tadi kan saya ikut air terjun ya. Air terjun di mana? Di Wonosalam juga ada. Namanya apa? Tretes. Itu benar kalau kita ke Tretes itu kita menempuh 3 km. 3 km kita jalan. Tidak ada pakai sepeda itu enggak. Kita jalan baru setelah 3 km kita menemukan namanya air terjun Tretes. Seger deh Mbak. Kemudian yang terakhir wisata bahari. Wisata bahari itu wisata yang akan kita jumpai di pantai. Nah, sudah ya, saya akan memberikan sampean bahan. Nah, ini pemanfaatan terakhir. Kalau kita memanfaatkan sumber daya yang ada di alam, kita tidak boleh mengambil secara besar-besaran, tidak. Oke, ada apa di misalnya kalau pohon kita boleh tebang pilih, kemudian ada apa reboisasi. Tidak boleh memanfaatkan terus-menerus kita ambil ya. Lama-lama kalau hutan akan berkurang ya. Hari ini aja sudah ada hutan yang berkurang kasusnya. Nah, nanti kita akan mempelajari itu ya, Mbak ya. Kalau kita ke Malang yang dulu hawanya benar-benar sejuk, dingin banget. Nah, kalau kita ke sana sudah berubah. Banyak hutan-hutan yang akan yang berubah menjadi ada destinasi-destinasi atau tempat rekreasi. Akhirnya pohon-pohonnya ditebang. Nah, itu kan juga pengurangan lahan perhutanan. Dampak tidak merawat dari sumber daya alam ya. Satu, perubahan iklim. Iklim akan ada pemanasan global. Panasnya tidak menentu, musim pancaroba gitu, Mbak. Tapi kita tidak berusaha merawatnya. Kemudian kehilangan habitat atau hewan itu punah. Lama-kelamaan hewan itu sudah nggak ada. Ya ada juga seperti itu. Kemudian bencana alam. Kalau hutan terus ditebang, lama-lama itu terjadi apa Mbak? Hujan.
banjir, longsor. Nah, kalau hutannya ditebangi, kalau hutan ditebang terus-menerus tidak ada reboisasi dan tidak ada tebang pilih, itu akan kalau musim hujan itu longsor. Oke. Ya, jadi itu perubahan atau bencana kalau kita terus mengambil tanpa harus merawat ya kayak gitu. Kemudian penurunan kualitas hidup manusia, itu tadi perubahan cuaca boleh. Kemudian kerugian ekonomi. Dan yang terakhir cara melestarikan sumber daya alam menggunakan dengan bijak. Ya, ini harus kalau kita nggak perlu ya nggak usah ditebang ya, nggak perlu. Kemudian menanam kembali pohon atau reboisasi. Dan yang terakhir mengelola limbah dengan baik. Ini tugas kita semua atau kreatif di madrasah kita kan sering ya mengelola limbah sampah dengan baik ya, dengan cara dibuat kerajinan juga bisa. Kemudian menghemat energi dan air. Kalau kita tidak menggunakan air, keran-keran bisa dimatikan ya. Keluar dari kamar mandi tutup gitu. Kita bisa menggunakan kita bisa melaksanakan seperti itu ya, kita bisa. Kemudian melakukan daur ulang dan menggunakan energi bahan daur ulang. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagikan materi atau bahan ajar dan studi kasus yang akan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian. Nah, apakah ketua kelompoknya maju? Apa saya membagikan sampean? Boleh ketua kelompoknya maju aja. Oke, saya akan membagikan materi ajar dan studi kasus serta LKPD per kelompok. Ketua kelompok boleh maju. Kelompok kehutanan maju satu ketua kelompoknya. Kemaritiman. LKPD-nya juga dikerjakan ya. Kemudian kelompok pariwisata. Pertambangan. Dikerjakan LKPD sama buat media ajar ya. Tugas kalian diperhatikan ibu dulu. Tugas kalian sampai mengisi LKPD plus membuat media sesuai dengan materi. Misalnya materinya kehutanan, medianya sampai kemarin menggambar atau menempelkan kertas origami. Kemudian kalau yang membuat PPT, dibuat PPT ya Mbak ya, yang pertambangan sesuai dengan apa yang materi sampai terima. Ada yang tanya yang terkait dengan potensi materi saya tadi materinya? Oh iya Mbak, yang keras Mbak. Wisata alam atau pariwisata yang berhubungan dengan sumber daya alam itu apa? Nah, wisata yang berhubungan dengan sumber daya alam. Ada yang mau menjawab tadi temannya bertanya? Sebelum saya yang jawab, adakah yang sudah bisa menjawab? Wisata apa saja yang saya terangkan tadi dipertanyakan sama teman kalian? Oh iya Mbak, dari kelompoknya sudah siap berarti. Ya silakan jawab. Wisata alam, wisata bahari. Nah, sip, betul. Nah, seperti itu. 20 pertanyaan nanti setiap kelompok bertepatan 55 ya. Nanti sampean kerjasama dulu sama kelompok sampean. Nanti bisa dibantu. Siapa yang maju bisa gantian seperti intinya satu kelompok ada 5, ngisi 5. Ya. Nanti kalau sudah betul semua boleh kasih aplaus temannya ya. Ya. Udah bisa? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Nah, boleh dimulai. Dari kelompok mana dulu? Silakan random. Siapa yang mau duluan? Peserta didik sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Dengan pembelajaran ini, mereka belajar dengan menyenangkan.
Peserta didik sedang menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan di setiap kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberangkatan perkumpulan ini membuka jalan untuk potensi wisata smart city dan untuk menikmati pesanan. Anak hebat, tepuk anak hebat ya. Masih ingat ya? Masih. Tepuk anak hebat. Bangun tidur daripada olahraga. Makan sehat, bergizi, rajin belajar. Suka bermasyarakat, selalu tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pinter. Nah, selanjutnya saya ingin tahu, Ibu ingin tahu untuk memberikan kesimpulan dari materi atau pelajaran yang sudah kita lalui. Ada yang mau angkat tangan untuk memberikan kesimpulan kita itu belajar apa tadi? Tidak apa-apa, saya bisa sampean. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita belajar tentang potensi pemanfaatan sumber daya alam, yang mana hari ini kita mempelajari tentang pengertian sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, kemudian cara melestarikan sumber daya alam serta dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Dan kemudian kita mempelajari sumber daya alam yang kita pelajari hari ini, yaitu ada kehutanan, kemaritiman, pertambangan, dan pariwisata. Selanjutnya ada dampak yang diakibatkan oleh manusia karena kita tidak menggunakan dengan bijak pemanfaatan sumber daya alam itu. Ada juga cara melestarikan sumber daya alam. Cara melestarikan yaitu dengan menggunakan dengan bijak sumber daya alam, mengelola reboisasi, mengelola limbah dengan baik, menghemat energi dan air, melakukan daur ulang dan menggunakan energi. Kemudian dampak yang karena kita tidak merawat dengan baik ada perubahan iklim, kehilangan habitat dan kepunahan hewan, bencana alam, penurunan kualitas hidup manusia, serta kerugian ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa memberikan solusi atau mengatasi masalah yang ada pada permasalahan setiap masing-masing kelompok. Nah, itu dari kesimpulan dari pembelajaran hari ini.
Oke, saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.